malah keluar. Ya, RV mana RV? Ya, RV peserta formulasi ransum kalau saya lihat dari daftar hadir ada kurang lebih ada 10 orang ya yang kelas sore ini. Ada yang ini extension ya D3 angkatan 2021, ada juga yang 2019 ya. Saya baru bisa hari ini kita bisa tatap muka ya walaupun virtual ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ini juga pengobat tatap muka offline kita tidak bisa, yang mungkin bisa di virtual ya. Mudah-mudahan bisa nanti secara offline, tapi untuk offline untuk yang kelas sore memang belum ya. Kalau untuk yang kelas reguler itu sudah bisa dimulai, kecuali kalau kita adakannya di hari siang hari ya, atau bisa hari Sabtu. Ya, kalau bisa hari Sabtu, perubahan jadwal itu bisa ya. Ada yang kalau kita rubah jadwalnya di hari Sabtu, di grup ini disebutkan jadwalnya ada yang bentrok ya. Kalau bisa kita ubah ke hari bentrok, Pak. Hari Sabtu, kalau hari Sabtu kan kalau kelas sore itu bisa siang. Ya bisa kita ubah jadwalnya ke jam 9 bagaimana? Sabtu kami bentrok, Pak. Kita ada 3 matkul, Pak, hari Sabtu. Oh, iya. Hari Ya Sabtu. memang di kelas sore itu Sabtu cukup banyak, maka agak sulit juga ya kita ubah jadwal ke hari Sabtu. Di jadwal hari Sabtu kapan yang bisa lagi? Mungkin siang ya? Jumat gimana, Pak? Ya. Kalau hari Jumat? Hari Jumat kan sama saja malam kan? Iya, Kalau Pak. Iya. Jumat malam. Kalau Jumat malam memang kalau Jumat malam bisa jam 7 ya semua. Kalau ini saya minta ininya aja untuk hari ini jam 7 semua. Jumat malam saya ada matkul, Pak. Nah, makanya itu masih ada yang bentrok ya. Tetap aja lah hari ini. Cuma yang kalau bentrok hari ini itu dengan mata kuliah apa ya? Budidaya aneka satwa. Beda satwa dengan siapa? Pak Burhan. Pak Burhan. Ini kuliahnya biasanya Pak Burhan bisa malam tuh. Sering Zoom atau bagaimana dengan Pak Burhan? Biasanya sering, Pak. Ya, biasanya ya dengan ini ya. Ya kalau bisa apa-apa. Pak Burhan mau jam 8-nya atau bagaimana ya. Nanti saya ketemu dengan Pak Burhan. Tapi untuk hari ini kita ini dulu karena ini udah tertanggung ya. Baiklah kita mulai saja ya. Iya, Pak. Anissa Mutia. Sebelum kita mulai saya on cam dulu ya. RV mana? RV Husaini. Iya, Pak. Ya. Dan Anissa nih belum kelihatan. Bentar, Pak. Terus siapa lagi ya? Ada sampai 10 nih kalau nggak salah. Nih baru setengah ini. Ya nggak apa-apa. Nanti pada saat saya share screen kalian boleh off cam ya. Kalau udah share screen silakan off cam. Baiklah saya mulai saja ya kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini kita warahmatullahi akan wabarakatuh. bahas mengenai metode formulasi dengan WinFeed ya. Seperti yang kalian telah pelajari dalam mendapatkan materinya dari awal, beberapa metode yang telah saya jelaskan melalui LMS ya, dari metode trial and error, kemudian solver ya. Nah, hari ini kita bahas mengenai WinFeed. Kemudian dengan tatap muka ini juga saya ingin menjelaskan mengenai tugas ya, tugas-tugas dalam mata kuliah formulasi ransum ini. Jadi di dalam mata kuliah ini nanti kalian mendapatkan tugas secara individu maupun secara kelompok ya. Walaupun kelompok tapi misalnya uploadnya tuh tetap masing-masing ya, masing-masing. Ya. Di sini ada kalau untuk mata kuliah formulasi umum ini untuk yang kelas sore ini kan cukup sedikit, jadi nanti saya jumlah anggotanya 3 orang atau 2 atau 3 orang. Yang pertama nanti ada untuk setelah WinFeed ini kalian membuat semacam resume ya, resume dari hasil penelitian orang lain ya, di mana kalian harus melakukan analisa ya, atau membuat analisa dari jurnal tersebut. Jadi kalian seolah-olah membuat proposal dari jurnal tersebut ya. Nanti saya akan berikan jurnalnya, kemudian kalian coba buat rancangan percobaan ya berdasarkan ransum percobaan. Jadi misalnya nih Anda penelitian tentang percobaan tentang puyuh ya, dengan puyuh petelur. Nah, di sini nanti dalam percobaan puyuh petelur itu membutuhkan perlakuan tentang ransum percobaan. Nah, di sini kalian harus membuat perlakuannya. Nah, misalnya perlakuannya adalah tentang pemberian, misalnya tentang tepung apa ya, tepung dari bahan-bahan tertentu ya, dari bahan-bahan tertentu enggak saya sebutkan, misalnya nanti banyak bahannya. Nah, pemberiannya misalnya 5%, 10%, 20% ya. Nah, itu kalian buat dalam bentuk susunan ransum yang dibuat dengan metode WinFeed ya, dengan metode WinFeed. Dengan kebutuhan yang sudah ditentukan sesuai dengan ternaknya, sesuai dengan komoditi ternaknya. Kalau puyuh ya tentu kebutuhan untuk puyuh petelur. Kalau misalnya untuk broiler ya kebutuhan untuk broiler. Seperti itu ya. Nah, untuk itu maka saya sekarang akan menjelaskan bahas tentang WinFeed ya. Sebenarnya kalian juga sudah nggak terlalu sulit sebenarnya untuk materi ini. Yang penting kalian bisa memahami tiap-tiap dari fitur-fitur yang ada ya, fitur yang ada kalian pelajari, dan tentunya prinsip-prinsip pakan ya, nutrisi pakan ini penting ya, penting untuk diketahui karena orang yang tidak mempelajari nutrisi pakan ternak ya, pengetahuan bahan ternak, mereka bisa saja ya menyusun atau mengaplikasikan, membuat ransum dengan menggunakan WinFeed. Tetapi dengan tidak mengetahui prinsip-prinsipnya, hasilnya nanti akan terlihat aneh ya. Atau hasilnya mungkin sesuai kebutuhan dan lain sebagainya, tapi nanti dalam prakteknya hasilnya tuh tidak bagus karena tidak memperhatikan prinsip-prinsip nutrisi di pakan ternak ya. Oke, saya akan share
materi untuk ini ya. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah download dulu belum? Sudah download materi untuk aplikasi WinFit? Udah ya? Udah saya berikan tuh di linknya. Kalau yang sudah download, kalian bisa install di laptopnya masing-masing ya. Nanti saya jelaskan untuk langkah-langkahnya ya. Ini udah bisa di-download belum? Untuk aplikasinya sudah, Pak. Cuman Ada yang bisa materinya ya, ada yang sudah bisa. Kalau udah bisa di-download, silakan di-install ya. Nanti kalau saya ini, Pak, jelaskan. materinya nggak bisa dibuka, Pak. Butuh akses. Aksesnya ya, nanti minta akses, nanti kalian ini aja, nanti saya bukakan. Karena linknya sudah lama ya, jadi dia minta akses kayaknya. Kalau yang sudah minta akses, nanti saya buka. Ya, baik, saya share screen aja dulu nih materinya. Oh, nggak ada ya. Entah. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini ya. Jadi teknik formulasi ransum. Teknik formulasi ransum ini dengan menggunakan WinFit ya, dengan menggunakan WinFit 2.8. Nah, ini yang saya share ini untuk aplikasinya adalah aplikasi yang gratis ya, dengan beberapa kendala. Nah, bukan kendala ya, ada keterbatasan. Yang pertama adalah bahan pakan yang bisa kita masukkan ke dalam aplikasi ini hanya ada kurang lebih ada 17 bahan pakan ya. Tapi dengan 17 bahan pakan ini sudah cukup ya, menurut saya sudah cukup. Dan yang kedua, terbatasannya adalah hasilnya tidak bisa di print out, tidak bisa di print out. Nah, bagaimana kalau kalian dengan tugas ini untuk memperlihatkan hasilnya, kalian bisa nanti di share screen aja ya, di print screen hasilnya. Nah, ini kan jadi gambarnya, itu bisa dijadikan bukti untuk hasil dari aplikasi ini, hasil pekerjaan dengan WinFit ya. Nah, WinFit ini ya kita lihat, perhatikan cara formulasi dengan WinFit. Ini dijelaskan tadi, sebenarnya dijelaskan di awal bahwa sebenarnya WinFit ini sederhana ya. Dia aplikasi di bawah Windows. Jadi dengan kalian sudah belajar, sudah menggunakan Windows, tentunya akan mudah. Kemudian WinFit ini kita membuat susunan ransum formula dengan harga yang termurah ya, baik untuk ternak ruminansia maupun ternak non ruminan ya. Sama seperti kalau trial and error kan kita lihat harganya, enggak kita lihat harga, yang penting
kebutuhan nutriennya sudah mencukupi. Demikian juga dengan metode manual perhitungan ya. Demikian juga dengan solver. Nah, dengan solver kita juga bisa membuat ransum dengan harga yang termurah. Nah, dengan WinFeed ini kita bisa membuat dengan ransum dengan harga yang murah, dengan metodenya dengan linear programmingnya, dasar-dasar pembuatan programnya adalah linear programming, sama dengan sebenarnya dengan solver. Dan juga stochastic fit normalization. Tapi kita tidak masuk ke situ ya, tidak masuk ke bahasa basicnya, bahasa programmingnya, kita aplikasinya saja. Nah, kalau kalian sudah install, ini adalah menu terbukanya, main menunya ya, menu dalam WinFeed-nya, main menunya setelah terbuka ini seperti ini. Jadi ada sederhana sebenarnya, ada beberapa menu. Jadi ada open previously saved formula. Ini menu yang sudah membuka ya turunan ransum yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian juga ini keduanya ada select animal requirement and feed store. Nah ini di sini kita memilih kebutuhan ransum ya, kebutuhan ternak dan pakannya. Nah ini sebelumnya tentunya sudah ada ya, secara default sudah ada, dan kita bisa buat sendiri ya, atau kita bisa edit. Nah, kalau di bawahnya ada new formula with selected feed store. Nah, ini kita bikin ransum baru dengan feed store ya. Ini feed store ini adalah kumpulan bank pakannya ya, bank pakannya. Nah, feed store ini bisa bermacam-macam. Bisa kita bikin feed store untuk ternak ruminan ya, bisa untuk ternak non ruminan. Nah, nanti kita bagi dua saja, feed store untuk poultry, misal. Satu lagi untuk ruminan ya, untuk ruminan. Karena ada perbedaan tentunya ya. Ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau untuk ruminan kan kita butuh pakan-pakan hijauan ya. Pakan hijauan, dan juga di sini kita harus ingat lagi ya, dalam menyusun ransum antara non-ruminan dan ruminan agak berbeda ya. Non-ruminan ya umumnya poultry ya, unggas. Itu dasar kebutuhannya, dasar penyusunan ransumnya, bahan pakannya adalah SFED yang disebut dengan SFED ya, SFED. SFED itu seperti yang diberikan ya. Artinya kalau untuk unggas atau non-ruminan kan biasanya kita berikan dalam bentuk konsentrat ya, tidak ada yang dalam bentuk hijauan. Kalaupun ada dalam bentuk hijauan, dalam bentuk tepung umumnya, dan kadar airnya sudah berkurang. Ya, kadar airnya umumnya sekitar 10-14%. Nah, 10-14% ya. Nah, berbeda dengan ruminan. Kalau untuk yang ruminan, ini dasar penyusunan ransumnya, pakannya adalah dry matter. Ya, dry matter. Artinya bahan kering. Bahan kering 100%. Bahan kering 100%. Nah, kenapa demikian? Karena kan berbagai macam hijauan itu berbeda kadar airnya ya. Berbeda kadar airnya. Jadi kita semua kita dalam penyusunan ransum dibuat dalam bentuk 100% bahan kering dulu. Kemudian setelah itu baru ada konversi ke dalam SFED-nya, ya. Nah, ini beberapa susunan menunya lagi adalah misalnya new formula with blank feed store. Nah, kita kalau ini kita pilih new formula with blank feed store, artinya susunan ransumnya masih kosong,
demikian juga feed store-nya kosong. Kita harus isi. Ya. Nah, untuk awal pertama nanti kalian saya beri tugas nanti di dalam LMS itu ada kalian mengisi atau mengedit ya feed store-nya ya. Feed store-nya dipenuhi dari 17 itu ya. Diisi. Nah, untuk itu bahan pakan yang bisa berasal dari NRC, bisa juga dari sumber yang lain. Yang jelas harus ada sumbernya. Dan harganya tentunya ya. Nah ini open already save formula. Nah, ini untuk di sini untuk melihat hasil formulasi langsung yang sudah disimpan. Nah, perhatikan WinFeed secara default sudah ada contoh-contohnya ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini pas selected feed formula, ini sudah ada example broiler 28 broiler WFF ya. Perhatikan kalau feed formula sudah dibuat, ini akhirannya ada titik WFF ya. Ini ada kettle, sheep ya dan lain sebagainya. Ini kalau ini ininya stochastic. Nah, contoh ini formula yang sudah jadi ya. Nah, nanti kalian ini hasilnya ya. Ini tidak bisa di print out, maka kalian tinggal print screen ya. Hasilnya di print screen, dikopas ke ke Word misalnya. Nah, ini contoh hasil yang sudah jadi. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua kolom besar ya, kiri dan kanan ya. Ini yang kiri ya. Yang kiri tentang ini kolom tentang pakannya, susunan pakan, susunan ransumnya. Yang kanan ini adalah nutriennya, komposisi nutrisinya. Nah, yang di sebelah kiri ini susunan ransumnya, terdiri atas ingredient ya, kolomnya. Ingredient, kemudian minimum, maksimum, persen use ya. Nah, dalam menyusun pertama-tama kita kan tadi harus membuat feed store dulu. Nah, ini hasil pemilihan di feed store. Ini kita pilih corn grain, wheat grain, soybean meal ya, fish meal, oil, DCP, kalsium karbonat, vitamin dan premix. Nah, yang harus kita isi adalah yang minimum dan maksimum. Ya. Kita isi minimum atau maksimum. Jadi ada batasannya. Nah, misalnya corn grain, jagung kita isi maksimum. Ini 60% ya. Kemudian wheat grain. Nah, wheat grain ini supaya dia digunakan sebagai bagian dari susunan ransum, ini harus diisi. Misalnya 10%. Ya. Kemudian soybean meal 10%. Kemudian fish meal. Nah, fish meal ini dibatasi sampai 8%. Minimumnya dikosongkan. Kemudian oil itu minyak ya, minyak sayur ya maksudnya ya. Nah, ini kan kita harus tahu nih, minyak sayur ini nggak boleh banyak-banyak ya. Bisa sampai 5%. Tapi kalau lebih 5% kan itu bukan mengakibatkan diare ini ya kan, kebanyakan lemak. Nah, ini dibatasi 2,5%. Kemudian lihat untuk vitamin premix ya. Nah, ini di sini ditulis 1, minimumnya 1, maksimumnya 1. Artinya ini sudah kita batasi, ini sudah kita patok untuk vitamin dan premix hanya 1%. Jadi ini pasti hasil formulasinya akan 1 ya. Nah, ini awalnya persen use ini kosong ya, kosong. Yang kita isi hanya minimum dan maksimum. Ya.
Nah, kemudian kita isi adalah komposisi nutrisinya. Nah, yang paling penting protein dan energi ya. Nah, misalnya ini kalau kita lihat ini adalah untuk kebutuhan ransum untuk broiler starter ya. Proteinnya 23%, energinya 3.200 minimum ya. Ya, untuk kebutuhan kita harus tuliskannya di minimum ya. Ya, di minimum. Boleh juga kita tuliskan di sini maksimum ya. Dituliskan maksimum. Tapi kalau minimum harus, karena kalau tidak kita tuliskan ini akan hasilnya akan di bawah ya. Tidak sesuai kebutuhan. Nah, hasil analisis, nah kemudian setelah itu kita akan masuk ke menu formula nih, formulate. Nah, kalau formulate nanti hasilnya setelah dianalisa kemudian di aplikasinya running, maka ini otomatis akan persen use ini akan keluar hasilnya. Nah, hasilnya di sini hasil susunan ransumnya adalah ini yang persen use 50,46, ini jagungnya, wheat grain-nya 10 ya, soybean dan lain sebagainya. Nah, kita lihat vitamin, mineral dan premix itu satu karena minimum dan maksimumnya ditulis satu. Jadi dia pasti satu di sini, tertulis satu. Kemudian hasil komposisi nutrisinya ini sudah sesuai kebutuhan 23, 3.200 ya. Ya. Nah, itu ya. Udah paham ya nanti untuk ininya. Nah, ini kedua, select animal requirement. Nah, ini di sini tadi select animal requirement kita pilih nutrien, kebutuhan nutrien untuk broiler atau ternak lain ya, sesuai dengan yang kita ingin buat ransumnya. Nah, kalau tidak ada nanti kita buat yang berikutnya. Kalau tidak ada di sini yang kosong nih ya. Nah, ini select nutrient requirement yang sudah ada ya. Kalau tidak ada kita bikin yang new formula. Kita bikin new formula. Kalau ini kan sudah jadi. Ya. Nah, animal requirement file akhirannya extensionnya tuh di sini WAR ya, WAR. Tapi kalau feed store akhirannya misalnya untuk poultry ini titik FST. Kalau untuk ruminan dibuat juga ruminan ditulisnya FST. Ya. Nah, misalnya kita nggak punya, belum ada, kita mau menyusun ransum untuk puyuh. Nah, kita bikin nanti ke sini, start new formula using existing feed store. Ya. Nah, kalau untuk puyuh misalnya, tentunya kita pilih yang feed store-nya poultry. Ya. Poultry. Nanti formulanya, kolom formula itu kosong. Nanti kita isi. Formula kosong dan komposisi nutriennya kosong. Nah, seperti ini ya. Kalau kita pilih new formula ya. Ini kosong hasilnya ya. Di sini kosong. Nah, ini kita bikin. Misalnya puyuh, kebutuhan puyuh berapa untuk energinya? Misalnya 2.900 energi. Proteinnya berapa? 18 atau 20% ya. Dan yang kalau untuk petelur, nanti harus kita perhatikan kalsium dan fosfornya harus ditulis karena kebutuhan untuk petelur berbeda dengan untuk pertumbuhan ya. Yang penting kalsium fosfornya untuk petelur. Ya. Nah, ya. Nah, itu kan tadi kosong ya. Tadi tuh kosong tuh.
ini ingredientnya kosong. Maka kita harus pilih dulu pakannya apa yang kita inginkan. Kita masuk ke go to, di sini ada menu go to feed store nanti ya. Nah, di sini feed store. Nah, di sini kita lihat hanya ada berapa nih? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 bahan pakan. Nah, di sini masih tersisa 10 lagi ya. Ini ada 17 ya kalau nggak salah ya, ada 17. Kalian nanti isi semua. Masukkan pakan-pakan yang dibutuhkan untuk unggas atau juga untuk ruminan ya. Nanti diisi semua. Di sini misalnya corn grain. Nah, ini kan yang kuning atau yang aktif ya. Corn grain. Nah, dry matternya, bahan keringnya 89%, protein 8,8, energi 3325. Nah, kalau kita lihat ini komposisinya berasal dari NRC ini ya. Ya kan, buku NRC-nya kan kalian sudah ada, bisa kalian isikan semua nih. Ya. Yang tidak ada ya, dan juga nanti tentunya adalah pakan-pakan percobaannya apa ya. Setelah pakan percobaan yang harus kalian buat, misalnya kalian mau pakai tepung cacing misalnya ya, di sini nggak ada kan, kalau di NRC tidak ada tepung cacing. Misal tepung cacing, nah di sini dimasukkan dry matternya berapa ya, proteinnya berapa, vitamin dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa adalah harganya di sini, price per unit weight. Nah, ini diubah ke rupiah saja. Kemudian ingredient reference. Nah, ini ingredient reference juga penting. Berasal dari mana datanya? Dari NRC atau dari jurnal, disebutkannya ditulis di sini. Ya. Nah, setelah kalian sudah buat ini, nanti kalian checklist bahan pakan yang akan digunakan di sini. Kalau mau dipakai semua, tinggal checklist semua. Ya. Nah, itu nanti kalian masuk ke bagian formulasi lagi ya. Nah, ini new formula dan new feed store. Ini dua-duanya kosong hasilnya. Ya, ini juga kosong. Nah, ini kalau kosong ini harus kalian isikan ya, isi dengan pakannya. Dikasih waktu 1 minggu. Ini kalian juga bisa mengimpor berasal dari Excel ya, bisa kalian. Ini tapi harus sesuai nih ininya apa formatnya. Ya. Ini. Ya, saya kira itu aja. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang pelajari. Yang penting kalian latihannya ya. Latihannya untuk materi benefit ya. Yang penting latihannya bisa nggak. Ya. Nah ya, pada tahap pertama kalian kalau sudah menginstal, coba lengkapi data-data feed store-nya. Data feed store-nya dengan paling tidak dari data NRC, poultry, maupun dari dairy ya. Ya, saya kira yang penjelasan yang lainnya ini, nah ini nih, ini yang perlu juga kalian perhatikan ya. Nih, the formulasi basis ratio ini ada button atau apa itu misalnya. Ada apa? Menunya ada SPED, basis dan dry basis ya. Nah, this option menunjukkan nutrient requirement di mana kebutuhannya harus sesuai dengan ternaknya ya. Nah, contoh nih.
Untuk monogastric animal, ya, non ruminan ya maksudnya, ini poultry, unggas. Nah, biasanya digunakan aspect basis ya, nanti aspect basis. Sedangkan untuk ruminan dry matter basis. Kemudian perlu juga ada harga ya. Nah, untuk yang dimana ada aspect basis dan dry basis, ini coba saya mundur lagi nih ke sini. Awal tadi. Nah, ya. Lihat di sini ya, menu-menunya nih. Nah, di sini ada aspect basis dan dry matter basis. Nanti kalau kalian ini kan untuk broiler ya, maka ini aspect basis di sini. Tapi kalian nanti kalau menyusun ransum untuk ternak ruminan, di sini klik dry matter basis. Ya, dry matter basis. Ya, saya kira itu ya penjelasan untuk menu-menu dan penggunaan aplikasi dari WinFeed. Nah, minggu depan kita coba langsung ya praktekkan. Langsung kita praktekkan dengan menggunakan WinFeed-nya ya. Ada yang sudah install, coba install. Sudah bisa ya? Mau nanya, Ya. installnya Silakan. cuman bisa di laptop ya, Pak? Iya, iya di laptop lah harusnya. Oh, Ya di laptop ya, jangan di ini. Ini karena ini program Windows-nya masih agak lama ya, sudah agak lama. Nggak tahu yang sekarang. Tapi saya buka di webnya masih sama itu 2.8, belum ada update ya. Jadi di laptop aja ya. Kalau di agak sulit nanti kalian susah melihatnya. Ya. Baik. Ada yang sudah? Udah ada yang udah ya? Bisa ya, sangat sederhana kok, cepat gitu installnya. Karena kecil programnya. Siapa? Iya, silakan siapa nih? Ya, ya Rizky, agak kurang keras suaranya. Ya, ya, ya cukup kedengaran. Kalsium yang di mana ya? Oh, di menunya ya. Kalsium per fosfor itu rasio ya. Rasio. Kalau rasio ya terutama untuk unggas ya. Kan rasio biasanya kalau kalsium fosfor untuk pertumbuhan 2:1. Nah, itu bisa ditulis 2:1. Atau kalau untuk petelur biasanya 6-9:1. Tapi kalau tidak ditulis juga tidak apa-apa itu. Ya. Ya. Ya, ada lagi? Pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, sepertinya cukup sekian ya kalau untuk pengenalan WinFeed Pak. kali ini. Masih ada? Silakan yang mau bertanya. Siapa? Saya mau nanya Pak. Siapa? Ini untuk mulai kita latihan atau prakteknya tuh minggu depan ya Pak? Iya, silakan. Jadi kalian bisa install dulu, kemudian bisa. Yang pertama adalah nanti tugasnya saya buka ya, ininya LMS-nya adalah mengisi
mengisi feed store ya, mengisi feed store. Ya. Nanti kalian bisa buka, pertama adalah isi di sini ada tadi menu selected, menu buka aja mau yang selected news feed store atau buat feed store baru ya. Nanti kalian isi feed store-nya ya. Ya, kalian isi feed store-nya dari NRC ya, paling mudah NRC lah yang agak lengkap. Kecuali nanti dalam ke depan kan nanti ada tugas menyusun ransumnya ya dengan pakan percobaan. Nah, itu yang satu itu yang perlu dicari. Ya. Nah, kemudian minggu depannya baru kita langsung latihannya ya. Saya langsung praktek langsung. Ya. Ya. Saya kira itu aja ya. Nanti kalian coba praktekkan dulu di rumah. Membuka yang pertama yaitu feed store-nya dulu harus dilengkapi. Ya. Karena yang ada di aplikasi itu yang default-nya ya. Yang minimal datanya. Ya. Baik, Pak. Ya, sudah cukup? Ada lagi yang bertanya, silakan. Coba saya buka dulu ya sama ini. WinFeed-nya nanti sebentar sedikit. Sebentar. WinFeed-nya udah ada nggak? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Nah, ini ya. Lihat. Ini Kelihatan, Pak. WinFeed. Ya. Ini aplikasi WinFeed yang sudah saya buka nih. Nah, kalian dengan tugasnya nanti buat new formula with selected visitor ya. Nah, misalnya begini ya. Nah, ini saya udah buat nih. Ada beberapa visitor ya. Nah, nanti kalian nggak ke sini tapi masuk ke new formula with blank visitor. Nah, begini ya. Nah, ini kan kosong nih, dua-duanya semua kosong. New formula with new blank visitor. Ini kosong. Nah, kemudian kalian kemana ya? Masuk ke go to sini. Go to visitor. Go to visitor. Nah, di sini kosong. Kalian harus isi nih. Ya. Harus isi. Nanti ini bisa berkelompok ya. Untuk yang sore cukup 3 orang. Silakan buat kelompoknya 3 orang ya. Nanti kalian bisa berbagi tugas ya. Nah, di sini misalnya nih ditulis nih. Pertama nih kita mau masukkan ingredient baru di sini, add ingredient ya. Nah, misalnya di sini kan bahasa Indonesia nanti. Kalau yang defaultnya kan bahasa Inggris. Jagung kuning. Nah, ini masuk ya. Ini jagung kuning. Nah, kemudian tapi nutriennya masih kosong di sini. Cuma ada dry matter. Maka kita masukkan add nutrient. Nah, ini harus masuk dulu. Misalnya jagung kuning itu 88% ya. Nah, ini kita masukkan
Di sini nutriennya lain lagi. Protein kasar. Paling tidak ini. Ya. Nah, kita bikin aja dulu yang lain ya, nutriennya. Kemudian energi di sini. Energi metabolis. Ya, paling sedikit. Setelah energi metabolis, apalagi serat kasar ya. Kemudian misalnya ini lebih lengkap, lebih bagus. Add nutrien kalsium. Kemudian kita tulis lagi bawahnya fosfor. Ini lebih lengkap, lebih bagus ya sampai penuh di sini. Nah, setelah itu baru kita isi data-datanya di sini. Dan jangan lupa harga ya. Harga hari ini jagung berapa ya? Jagung kan mahal sekarang, yang sekitar 7.000 ya. Nah, udah kita simpan. Protein kasarnya berapa jagung? 9%. Nah, energinya 3.200. Ini sebaiknya protein di nutrien ini kita isi dengan satuannya, protein kasar dalam kurung ya. Dalam kurung ini lebih lengkapnya ini dalam kurung persen energi metabolis dalam kurung kilokalori per kilogram ya, supaya lebih jelas ya. Serat kasarnya berapa? Nah, misalnya 3% dan terusnya, diisi sesuai dengan hasilnya ya, sesuai dengan data yang ada di analisis. Baru kita simpan. Nah, ini kan pas waktu kita simpan, ini dia minta nama. Nah, ini namanya harus sesuai dengan nama kalian ya. Sesuai dengan nama kalian, karena nanti akan di-upload ya. Siapa misalnya? Ini ya, Rizky misalnya. Ya, Rizky. Feed. Ya, nah, tinggal simpan. Atau kalau di ini, kalau untuk karena di sini adalah kelompok, ya ditulis aja semua namanya nih, Rizky, kemudian siapa namanya ya, nggak apa-apa berurutan supaya saya tahu ininya siapa aja, apa anggotanya ya, Rizky, tulis siapa anggotanya ya. Nah, ini kita simpan. Ini udah tersimpan. Kalau sudah tersimpan, nanti kalian di lain waktu, kemudian besok lagi isi lagi datanya sampai datanya lengkap ya. Nah, setelah itu kalian cari filenya ya di aplikasi ini ya. Disimpan di mana tadi itu? Harus ingat tuh. Bisa dicari, nanti kopikan, masuk upload di tugas tadi ya. Yang FST, kalau yang untuk yang data apa tadi? Data pakannya ya. Di FST kalian kopikan, kemudian di upload nanti ya. Ya, saya kira itu ya. Udah jelas ya? Cukup jelas ya. Nanti silakan kalian install. Ini ada waktu 1 minggu untuk melengkapi data pakannya. Ya, saya kira cukup untuk hari ini. Ada yang bertanya lagi? 1,
2 orang lagi silakan kalau mau bertanya tentang tugasnya. Sudah tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita sudahi saja kuliah kita hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya usahakan juga melalui Zoom ya. Zoom kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kita Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.